Halo YouTube, kembali lagi di channel Wichita Info. Pada kali ini kita akan membahas tentang ruang angkasa. Ada banyak sekali objek ruang angkasa yang dapat diteliti. Salah satunya adalah black hole atau lubang hitam. Ruang angkasa kita adalah tempat yang begitu gelap. Meskipun demikian, tidak ada yang lebih gelap dari lubang hitam. Lubang hitam adalah area dengan gravitasi yang sangat besar sehingga tak ada apapun, bahkan cahaya, yang bisa lepas darinya. Teori adanya lubang hitam pertama kali diajukan pada abad ke-18 oleh John Michel dan Pierre-Simon Laplace. Teori lubang hitam dikembangkan oleh astronom Jerman bernama Carl Sachs dengan berdasar pada teori relativitas umum dari Albert Einstein dan semakin dipopulerkannya oleh Stephen William Hawking. Istilah lubang hitam sendiri diciptakan oleh seorang fisikawan Amerika, John Archibald Wheeler, pada tahun 1967 ketika konferensi di New York. Lalu, bagaimana lubang hitam terbentuk? Pada awalnya, bintang-bintang memiliki tingkat radiasi dan gravitasi yang seimbang. Saat bintang kehabisan bahan bakar untuk melakukan fusi, tingkat radiasi keluar semakin melemah dibanding dengan gaya gravitasi ke dalam. Dari sana, bintang mengalami kolaps dan kemudian mengalami sebuah ledakan supernova. Dalam ledakan ini, semua materi yang tersisa dari ledakan berkali-kali lipat dari massa matahari kita akan jatuh ke titik yang sangat kecil. Lubang hitam menjebak lebih banyak material ketika massa mereka bertambah. Titik di mana semua massa itu terperangkap disebut sebagai singularitas. Meskipun sangat kecil, namun pengaruhnya sangat besar. Gravitasi di bagian dalam lingkaran itu begitu kuat sehingga tidak ada yang bisa menghindarinya. Sir Martin Rees, seorang ahli astronomi asal Inggris, menyebut fenomena masuknya material ke dalam lubang hitam disebut sebagai spaghettification. Istilah ini setidaknya menggambarkan material yang terserap masuk seperti spaghetti. Jika manusia masih hidup ketika masuk ke dalam lubang hitam, ia akan mengalami pembengkokan ruang dan waktu. Selain itu juga, ia juga akan menyaksikan segala hal yang terhisap ke dalam lubang sebelum dan sesudah terhisapnya manusia itu. Itu artinya, ia dapat menyaksikan seluruh asal-usul alam semesta hingga akhir riwayat alam semesta itu sendiri. Hal ini sejalan dengan teori ruang dan waktu, atau seringkali disebut teori relativitas yang pertama kali dikemukakan oleh Albert Einstein. Lebih dari seabad lalu, Einstein mengejutkan dunia dengan menjelaskan alam semesta lewat teori relativitas umum. Teori ini tidak hanya menggambarkan hubungan antara ruang, waktu, gravitasi, dan materi, namun telah membuka paradigma dunia mengenai fenomena lubang hitam. Teori relativitas umum menyebutkan bahwa gravitasi muncul sebagai konsekuensi adanya pembengkokan ruang dan waktu. Objek yang sangat besar menciptakan lengkungan dalam ruangan kosmik atau disebut sebagai event horizon yang membuat objek lain akan tertarik ke dalamnya melalui lengkungan itu. Menurut Ian O'Neill, teori relativitas umum mengatur sifat ruang dan waktu, terutama bagaimana ia bereaksi terhadap materi. Materi memberitahu ruang dan waktu bagaimana cara melengkung. Ruang dan waktu memberitahu materi bagaimana bergerak. Menurut teori relativitas Einstein, ruang dan waktu tidak punya arti lagi ketika gaya gravitasi menjadi tak terhingga pada pusat singularitas. Singularitas sendiri adalah kumpulan materi dari seluruh jagat raya dengan kerapatan, temperatur, dan tekanan yang tak terhingga. Sementara jika gravitasi tak terhingga, sebagaimana yang terjadi pada singularitas, maka ruang dan waktu akan terbengkokkan ke pusat singularitas dengan kepadatan yang terhingga. Inilah yang terjadi dalam fenomena singularitas pada sebuah lubang hitam.
Setidaknya ada 3 jenis lubang hitam. Lubang hitam terkecil disebut primordial. Lubang hitam ini memiliki ukuran dari 1 atom hingga ada yang sebesar gunung. Yang kedua adalah lubang hitam yang paling umum. Lubang hitam ini disebut stellar dan memiliki ukuran mencapai 20 kali ukuran matahari kita. Sejauh ini, diketahui ada puluhan lubang hitam dengan ukuran ini di galaksi Bima Sakti. Yang ketiga, lubang hitam yang terbesar disebut supermasif. Para astronom telah menemukan bukti bahwa setiap galaksi yang besar memiliki lubang hitam supermasif di pusatnya. Lubang hitam supermasif di pusat galaksi Bima Sakti disebut Sagittarius A. Lubang hitam itu memiliki massa yang sama dengan 4 juta matahari dan dapat menampung jutaan bumi di dalamnya. Meskipun ada lubang hitam dalam galaksi Bima Sakti, kita tidak perlu khawatir. Sejauh ini, para astronom telah meneliti orbit lubang hitam. Lubang hitam berada sangat jauh dari planet-planet. Bumi tidak akan jatuh ke lubang hitam karena tidak ada lubang hitam yang cukup dekat dengan tata surya kita. Selain itu, matahari bukanlah bintang yang cukup besar untuk membuat lubang hitam. Jika lubang hitam itu hitam, bagaimana para astronom bisa mengetahui keberadaannya? Lubang hitam tidak dapat dilihat karena gravitasi yang kuat menarik semua cahaya ke dalam pusatnya. Akan tetapi, para astronom dapat melihat bagaimana gravitasi yang kuat ini mempengaruhi bintang-bintang dan gas di sekitar lubang hitam. Para astronom juga mempelajari pergerakan bintang-bintang. Ketika lubang hitam dan bintang saling berdekatan, terbentuklah cahaya yang memiliki energi yang sangat tinggi. Para astronom menggunakan satelit dan teleskop di ruang angkasa untuk membantu melihat cahaya tersebut. Astronom telah menemukan salah satu lubang hitam yang jaraknya paling dekat dengan bumi. Paling dekat bukan berarti dekat ya. Dilansir dari Engadget, terdapat sebuah lubang hitam bernama HR6819 yang jauhnya 1000 tahun cahaya. Ini adalah jarak yang sangat jauh dari bumi. Lubang hitam ini sebelumnya dipelajari selama beberapa bulan dengan menggunakan teleskop MPG ISO 2,2 meter. Lubang hitam HR6819 bukanlah lubang hitam supermasif yang buas. Lubang hitam ini dikategorikan sebagai lubang hitam yang kecil. Seorang astronom sekaligus ilmuwan komputer bernama Cathy Bauman berhasil mengabadikan foto lubang hitam untuk pertama kalinya melalui teleskop Event Horizon. Gambar ini tidak hanya mengkonfirmasi teori relativitas Albert Einstein, tapi sekaligus memberikan bukti bahwa lubang hitam itu ada. Foto itu diambil setelah Cathy Bauman mengamati perilaku material dan bintang yang sangat dekat dengan lubang hitam itu melalui teleskop. Meskipun lubang hitam memiliki gravitasi yang sangat besar, ternyata objek ini akan lenyap seiring dengan berjalannya waktu. Pada tahun 1974, dengan menggunakan mekanika kuantum, Stephen Hawking telah menemukan sebuah teori yang mengatakan bahwa lubang hitam ini akan mati dengan sendirinya. Lubang hitam akan lenyap melalui proses yang disebut sebagai radiasi Hawking. Proses ini sederhananya seperti membongkar bagian per bagian dari lubang hitam. Semakin berjalannya waktu, lubang hitam akan terus mengecil hingga akhirnya mengalami ledakan yang super besar, bahkan ribuan kali lebih besar dari ledakan bom atom. Akan tetapi, proses ini memakan waktu yang cukup lama, sedangkan ukuran lubang hitam pastilah sangat besar. Mengutip tulisan Wheeler dalam autobiografinya pada tahun 1999, lubang hitam mengajarkan kita bahwa ruang dapat diremas-remas seperti selembar kertas menjadi titik yang sangat kecil. Bahwa waktu dapat dipadamkan seperti nyala api yang dipadamkan. Dan bahwa hukum fisika yang kita anggap suci ternyata tidak. Demikian pembahasan kita mengenai lubang hitam. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.